Om Swastiastu. Di video kali ini saya akan mempresentasikan decision support system yang dimana akan membahas metode WASPAS. Nah, jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Idewa Gunggul Jakanya Prabawa dengan NIM 2203020058. Oke, yang pertama metode WASPAS. Apa sih itu metode WASPAS? Nah, metode WASPAS adalah salah satu metode multi kriteria decision making atau bisa disingkat MCDM yang menggabungkan pendekatan Weight Sum Model WSM dan Weight Product Model WPM. Nah, untuk menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Nah, kemudian ada juga langkah-langkah metode WASPAS. Pertama itu membuat matriks keputusan, yang kedua menormalisasi matriks keputusan, yang ketiga menghitung nilai WSM, yang keempat menghitung nilai WPM, yang kemudian yang kelima itu menghitung nilai akhir WASPAS yaitu KI. Yang keenam menentukan peringkat terbaik. Nah, adapun normalisasi matriks keputusan yang dimana itu rumusnya yang pertama itu kriteria benefit yang dimana XIJ sama dengan XIJ dibagi dengan max IXIJ. Kemudian kriteria cost yaitu XIJ sama dengan min IXIJ kemudian dibagi dengan XIJ. Kemudian perhitungan WASPAS. Nah, rumus menghitung nilai WPM yaitu KI sama dengan 0,5 dikali dengan XIJ dan kemudian dikali dengan W. Kemudian menghitung nilai WPM yang mana 0,5 pangkat N sama dengan 1, kemudian XIJ pangkat WJ. Nah, untuk menghitung nilai akhir itu merupakan gabungan dari kedua rumus ini. Nah, untuk perhitungan Excel-nya di sini saya membuat perhitungan WASPAS yang dimana pemilihan mouse gaming terbaik untuk export menggunakan metode WASPAS. Kemudian yang ini merupakan rumus-rumus yang sudah saya dapatkan. Oke, yang pertama itu ada menentukan kriteria. Oke, yang pertama itu ada tabel alternatif, kemudian ada C1, C2, C3 sebagai alternatif penamaan. Kemudian ada kategori benefit, cost, dan benefit. Yang pertama itu ada Logitech G Pro X Superlight, yang dimana ada benefitnya berupa DPI sebanyak 25.600, kemudian harganya 1,8 juta. Kemudian benefitnya dari segi ergonomis itu saya kasih nilai 9. Kemudian Razer Piper Ultimate. Kemudian ketiga itu ada SteelSeries Aerox 5 Wireless. Dan yang terakhir itu ada Corsair Dark Core RGB Pro. Dimana ini saya mendapatkannya itu dari Google yang dimana di DPI-nya, kemudian harganya, dan juga ini nilai ergonomisnya saya tentukan sendiri. Nah, kemudian di nilai tabel normalisasi, yang dimana itu alternatif A1 sampai A4, yaitu yang dimana itu Logitech G Pro Superlight dan teman-temannya. Nah, di sini saya menggunakan rumus jika D9, jika kategorinya sama dengan benefit, maka XIJ dibagi dengan maksimal dari keseluruhan ini. Kemudian kalau kriteria cost, saya mengambil rumus XIJ itu mengambil dari minimalnya, kemudian dibagi yang pertama, nilai pertama. Itu hasilnya kayak gini. Ini dia. Itu yang pertama hasil dari perhitungannya, yang itu yang pertama alternatif 1 yaitu dapatnya 1, kemudian alternatif 2
0,781. Kemudian yang ketiga itu ada 0,73 dan yang keempat 0,25. Kemudian dari segi cost juga sama perhitungannya, menggunakan perhitungan kriteria cost, mana dapatnya itu 0,667, kemudian 0,750, kemudian 0,857, dan yang terakhir itu dapatnya 1. Begitupun juga yang benefit. Ini saya melakukan perhitungannya dengan rumus benefit, yaitu yang pertama itu dapatnya 1, kemudian 0,889, kemudian 0,778 dan 0,889. Nah, untuk bobot di sini saya sudah ngasih bobot yang pertama yaitu 0,4, yang kedua 0,3 dan yang ketiga itu 0,3. Yang dimana bobot itu harus sama dengan 1. Nah, dari perhitungan saya dari semua ini itu sama dengan 1. Oke. Kemudian kita masuk ke menghitung nilai Q, yang mana alternatifnya dari A1 sampai A4. Yang mana itu rumusnya D21 yaitu yang dimana itu hasil dari normalisasi C1 itu dikalikan dengan 0,4, kemudian itu hasilnya 0,400. Kemudian untuk tabel A2 yang dimana itu benefit dari C1 tabel kedua itu dikalikan dengan 0,4 itu hasilnya 0,313. Kemudian yang keempat itu yang ketiga itu saya mendapatkan 0,281. Dan yang keempat dari alternatif C1 itu saya mendapatkan angka di 0,250, yang dimana itu A4 dikalikan dengan bobotnya yaitu 0,4. Dapatlah hasilnya 0,250. Kemudian dari alternatif C2. Nah, itu saya mengalihkan alternatif dari C2 di bagian normalisasi dikalikan dengan bobotnya 0,3. Itu mendapatkan hasilnya 0,200. Kemudian yang kedua itu mendapatkan 0,225 dan yang ketiga itu mendapatkan angka di 0,257 dan yang keempat itu mendapatkan angka di 0,300. Kemudian alternatif C3 yang dimana tabel normalisasi C3 dikalikan dengan bobotnya yaitu 0,3. Karena itu hasilnya adalah 0,300. Dan yang kedua itu mendapatkan 0,267 dan yang ketiga itu mendapatkan 0,233 dan yang keempat itu mendapatkan 0,267. Kemudian dari semua perhitungan ini saya di sini menjumlahkan dari C1 sampai di C3, yang dimana itu rumusnya sum dari C1 sampai di C3. Seperti ini. Itu mendapatkan angka di 0,900. Kemudian yang kedua di 0,804. Yang ketiga di 0,772. Dan yang keempat itu di 0,817. Kemudian hasil dari penjumlahan ini saya kalikan dengan 0,5. Mana itu rumusnya 0,5 dikalikan dengan jumlah dari total semua ini itu mendapatkan 0,450. Kemudian yang kedua itu 0,402. Dan yang ketiga itu 0,386 dan yang terakhir itu saya mendapatkan di angka 0,408. Kemudian untuk menghitung nilai Q yang kedua, yang dimana
rumusnya ini saya mempangkatkan normalisasi pertama, normalisasi di tabel bernama benefit dipangkatkan dengan bobotnya. Dan saya mendapatkan hasil 1, yang kedua sama, saya pangkatkan itu 0,906. Yang ketiga itu saya mendapatkan hasil 0,869 dan yang terakhir itu saya mendapatkan 0,829. Nah, untuk alternatif C2 itu saya mempangkatkan dari cos, kemudian saya pangkatkan dari bobotnya. Jadi cos dari normalisasi saya pangkatkan dengan 0,3, itu hasilnya 0,885. Kemudian yang kedua itu 0,917, yang ketiga itu 0,955, dan yang keempat itu mendapatkan angka 1,00. Dan yang ketiga juga sama, di sini saya benefit dari C3 yang sudah dinormalisasi dipangkatkan dengan 0,3. Jadi hasilnya 1, kemudian yang kedua itu 0,965, dan yang ketiga itu 0,927, dan yang keempat itu 0,965. Nah, hasil dari pempangkatan ini saya kalikan, hasil dari jumlah semuanya ini saya kalikan dari C1, C2, C3 itu dikalikan dan saya mendapatkan angka 0,885, yang kedua 0,802, dan yang ketiga 0,769, dan yang terakhir itu saya mendapatkan nilai 0,800. Nah, hasil dari perkalian ini saya kalikan lagi dengan 0,5 dikali dengan hasil yang sudah dikalikan semuanya. Jadi hasilnya itu 0,443, yang kedua 0,401, kemudian 0,385, dan yang terakhir itu saya mendapatkan nilai 0,400. Nah, kemudian nilai akhir dari Q. Nah, ini nilai akhirnya dimana saya menambahkan hasil dari menghitung nilai Q yang pertama, kemudian hasil dari menghitung nilai Q yang kedua. Itu dijumlahkan bakalan mendapatkan nilai 0,893. Yang kedua itu yang ini itu mendapatkan nilai 0,803, dan yang ketiga itu mendapatkan 0,770, dan kemudian yang keempat itu mendapatkan nilai 0,808. Itu untuk nilai Q-nya. Dan untuk perankingannya yang dimana itu saya menggunakan rumus rank. Saya mengambil semua data yang ini, kemudian saya filter dengan descending. Kemudian dapatlah hasilnya 1, 3, 4, 2, yang dimana hasil dari keputusannya itu berada di Logitech G Pro Superlight untuk yang pertama, dan yang kedua itu berada di Corsair Core RGB Pro. Ini dia. Oke, baik. Sekian perhitungan keputusan menggunakan metode waspas dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.